Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar Fauzan dengan di belakang 108 dari kelas 5 di akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu tentang pengukuran dan pengendalian aset. Jadi mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini diampu oleh dosen yaitu Ibu Resino SE, MSI, PhD, AK, CA, CMA, SERA, CBV, CDMS. Jadi eh, materi sistem pengendalian manajemen ini terdapat beberapa topik yaitu tentang struktur analisis, mengukur aktivitas yang digunakan, yaitu ada metodenya juga, Eva Pesroi. Yang terakhir itu ada mengevaluasi kinerja dari ekonomi dari suatu entitas. Jadi materi pertama itu struktur analisis. Jadi sini tentang membahas tujuan dari pengukuran dan pengendalian aset itu sendiri. Jadi yang pertama itu dia memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan terkait penggunaan aset dan memacu para manajer. Yang kedua, mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Jadi ada sasaran kinerja manajer unit usaha, yaitu mereka juga harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Jadi manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aset yang dialokasikan, baik itu modal, tenaga kerja, maupun aset tetap dikelola secara efisien untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Yang kedua juga mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan jika hanya dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang layak, ini mana manajer unit usaha ini harus mempertimbangkan dengan hati-hati setiap keputusan terkait penggunaan atau investasi aset tambahan. Yang dimana keputusan ini harus didasarkan pada analisis apakah investasi baru tersebut akan menghasilkan pengembalian atau return yang lebih tinggi dari biaya modal yang atau memenuhi standar yang ditetapkan. eh, materi kedua itu atau materi kedua itu tentang mengukur aktivitas yang digunakan. Jadi mengukur aktivitas yang digunakan itu salah satunya mengukur kas. Jadi di mana uang kas itu dalam perusahaan kan biasanya dikelola secara terpusat sehingga setiap unit bisnis ini tidak perlu memiliki saldo ya kas yang besar. Jadi tujuan dari pengelolaan atau mengukur kas ini adalah untuk menjaga agar jumlah kas itu tidak terlalu tinggi atau menyesatkan bagi modal kerja sehingga dihitung sebagai perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua ada mengukur piutang dagang. Nah, piutang dagang kan itu uang yang belum dibayarkan oleh pelanggan ya kepada kita sebagai perusahaan. Jadi manajer ini dapat mempengaruhi besarnya piutang ini baik secara langsung dari penjualan maupun tidak secara langsung baik itu melalui kebijakan kredit. Nah, jadi pengukuran ini bisa didasarkan pada nilai akhir atau rata-rata selama periode tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir itu mengukur persediaan. Di mana persediaan ini kan barang dagangnya dapat diukur beberapa metode. Ada metode LIFO, FIFO, dan average. Jadi dengan metode ini bisa mempengaruhi nilai akhir suatu persediaan. Nah, jika persediaan barang dalam proses didanai melalui pembayaran di muka atau pembayaran cicilan dari suatu konsumen, ini terjadi jika barang tersebut membutuhkan waktu produksi yang lama, pembayaran akan dikurangi dari jumlah persediaan akhir, nah dari kota yang dilaporkan sebagai kewajiban. Lalu ada metode perhitungannya yaitu Eva Pesroi. Ya, di mana ROI ini adalah eh, rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atau keuntungan dari suatu investasi. ROI ini yang merupakan indikator keuangan yang penting karena dalam dunia bisnis untuk mengevaluasi kinerja dari suatu manajerial investasinya. Jadi ROI ini dapat dihitung dengan membandingkan dana investasi dengan keuntungan yang didapat. Jadi hasil perhitungan ROI dinyatakan dalam presentasi semakin tinggi nilai ROI, maka semakin baik investasi tersebut. Ada faktor yang mempengaruhi itu ada profit margin dan tingkat perputaran aktifnya. Jadi di sini juga ada keuntungan dan kelebihan ROI. Jadi kelebihannya itu mendorong manajer untuk fokuskan pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi, aktiva, evaluasi sehingga mengurangi investasi yang berlebihan. Kurangannya itu fluktuasi nilai uang dapat berpengaruh pada perhitungan profit margin. Hal ini di mana kita pembelian yang dilakukan ketika inflasi dan ketika tidak inflasi. Perhitungan ROI itu didapat dari total keuntungan investasi dibagi dengan total investasi. Misalnya, contoh kasusnya, jika Anda menginvestasikan ke sebuah perusahaan sebesar 1 juta, maka Anda akan mendapatkan kembalian itu 1.200.000 selama setahun. Maka keuntungan bersihnya itu
1.200.000 dikurangi dengan modal yang Anda investasikan sebesar 1 juta, maka Anda akan mendapat sebesar 200.000. Nah, keuntungan bersih tersebut Anda bagi dengan modal awal yang Anda keluarkan itu sebesar 1 juta, maka Anda mendapatkan nilai itu 0,2. Nah, nilai 0,2 ini Anda jadikan suatu persentase yang Anda kalikan dengan 100%. Maka Anda akan mendapatkan nilai itu 20%. Nah, nilai 20% itu merupakan nilai return on investment yang Anda dapat. Lalu ada metode EVA. Jadi EVA ini adalah suatu sistem manajemen keuangan yang digunakan untuk mengukur serta menilai laba ekonomi pada suatu perusahaan. Nah, nilai ini menjadi patokan akan tingkat kesejahteraan perusahaan. Dengan kata lain, pengukuran EVA ini dapat diartikan sebagai selisih antara tingkat pengembalian modal dan biaya modal. Jadi keberadaan nilai EVA yang positif ini menyatakan penciptaan nilai dari suatu modal yang digunakan secara baik. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi EVA yaitu tingkat pendapatan, struktur modal perusahaan, dan tingkat pajak. Tingkat pendapatan. Jika perusahaan ini memperoleh laba atau pendapatan yang tinggi, maka EVA yang dihasilkan juga bakalan tinggi. Dan sebaliknya, jika perusahaan ini labanya turun, maka EVA yang diperoleh itu juga bakalan turun. Struktur modal. Jadi EVA ini juga struktur modal perusahaan ini berpengaruh terhadap EVA karena jika perusahaan ini memiliki banyak hutang, maka modal yang dikeluarkan oleh perusahaan ini juga bakal lebih banyak. Sehingga EVA yang diperoleh ini bakalan lebih rendah. Dan yang ketiga ada tingkat pajak. Tingkat pajak. Salah satu perhitungan EVA kan net operating after tax atau laba bersih setelah pajak. Nah, otomatis jika pajak itu tinggi, maka laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan itu juga bakalan rendah, sehingga EVA yang diperoleh juga bakalan menurun. Nah, rumus perhitungan EVA itu laba operasi bersih setelah pajak atau net operating after tax dikurangi dengan biaya rata-rata tertimbang dari modal atau waste average cost capital dikali dengan modal yang diinvestasikan atau investors of capital. Jadi ada kelebihan dan kekurangan EVA juga. Sini kelebihan EVA itu lebih ke arah semua di bisnis ini mempunyai target laba yang sama untuk perbandingan investasi. Yang kedua, manajemen perusahaan juga dapat menggunakan EVA sebagai alat untuk memberikan nilai tambahan yang memenuhi harapan bagi para pemegang saham. Kekurangannya itu mungkin secara praktis penerapan EVA ini masih sulit karena proses perhitungan EVA yang memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi terutama bagi perusahaan yang belum go publik sehingga bisa sulit dilakukan. Yang terakhir itu ada mengevaluasi kinerja dari suatu ekonomi, suatu entitas. Jadi dengan pentingnya evaluasi ini karena di mana laporan-laporan ekonomi ini merupakan instrumen yang diagnostik. Jadi laporan ekonomi ini lebih fokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau lalu. Jadi dengan laporan ini memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang di sekarang ini sudah memuaskan dan jika tidak, keputusan apa yang harus diambil untuk unit bisnis tersebut memperbesar, baik itu memperbesar, memperkecil ataupun kayak mengubah atau cut off. Laporan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, nilai semacam ini disebut sebagai breakout value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha itu dijual sebagai breakout value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambilan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Jadi kesimpulan materi tentang pengukuran pengendalian aset itu adalah pengukuran pengendalian aset ini kayak lebih ke komponen kunci dalam memastikan efisiensi operasional dan peningkatan kinerja perusahaan. Jadi pengukuran aset yang akurat ini termasuk aset tetap lancar dan tidak berwujud. Data penting bagi pengambilan keputusan. Jadi manajerial ini terkait pengelolaan sumber daya. Selain itu, pengendalian aset bertujuan juga melindungi nilai aset dari potensi risiko seperti kerugian dan penyalahgunaan. Dengan metode evaluasi kinerja seperti Economic Value Added atau EVA dan Return on Investment atau ROI. Jadi dengan metode tersebut menunjukkan relevansi dalam mengukur efektivitas penggunaan aset meskipun memiliki kekurangan masing-masing. Nah, penerapan pengukuran dan pengendalian yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan profitabilitas serta meminimalkan risiko dan menjaga daya saing pasar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.